شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وسلم تسليما كثيرا. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah demi mengkaji ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk ilmu agama ini agar kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita berharap juga ilmu yang kita pelajari ini dapat memasukkan kita kelak ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang berada di surganya kelak. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Sebelum kita memulai pengajiannya para jamaah, di sini ada salah satu saudari kita yang ingin bersyahadat. Alhamdulillah, pada hari ini kita punya saudari Islam baru. Beliau ingin bersyahadat. Coba yang di belakang sudah siap mic-nya? Nah, kamu bertanya sama beliau, masuk Islam ini ada paksaan atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Alhamdulillah. Ikhlas dari hati ya. Meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang paling benar. Di sini beliau bernama Ukhti Noni ya. Kelahiran Medan, beragama sebelumnya Kristen. Beliau menjadi karyawan swasta. Beliau hari ini mau bersyahadat. Nah, bisa kita mulai insyaallah ya. Ikuti apa yang anak katakan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang patut diibadahi, yang berhak disembah, melainkan hanya Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahu Akbar. Anda doakan semoga beliau istiqomah dalam namanya. Sedikit motivasi buat Ukhti agar benar-benar mempelajari agama Islam ini. Dimulai dari konsekuensi dua kalimat syahadat yang barusan dibaca, asyhadu an la ilaha illallah. Perlu diketahui dahulu, orang-orang kafir Quraisy sulit untuk mengatakan syahadat ini karena mereka tahu sama konsekuensinya. Mereka harus meninggalkan semua peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah, tidak boleh berharap kepada selain Allah, menggantungkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perlu diketahui konsekuensi kalimat yang setelahnya. Aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Nabi Muhammad adalah hamba Allah. Bukan seperti yang dipikir oleh beberapa kaum muslimin bahwasanya Nabi Muhammad itu yang bisa setara dengan Allah Subhanahu wa taala, diciptakan dari cahaya dan lain sebagainya. Ini pemahaman yang berlebihan.
Nabi Muhammad adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kita hamba Allah. Bedanya Nabi Muhammad itu adalah orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau itu menjadi seorang rasul. Kita wajib beragama sebagai muslim, kita wajib mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam cara sholatnya, puasanya, segala syariat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu yang kita ikuti. Jadi buat para pengurus di sini untuk dibimbing Noni ya, dan juga para akhwat di belakang mungkin bisa dibimbing, masih ada waktu asar, coba diajak sholat asar. Siapa yang mau mewakili menjadi imamnya untuk sholat asar, masih ada waktu asar insyaallah. Bimbing Ya. sudah ini dari pengurus Islam. Memang dia ada di panitia buat sudah ini ya. Nah, barakallahu fiikum wa fihinna. Selanjutnya para jamaah sekalian, kita lanjutkan apa yang sudah kita bahas di perjumpaan-perjumpaan yang lalu. Kita sudah 1 tahun tidak berjumpa para jamaah. Terakhir berjumpa 2021. Sekarang 2022. Cepat setahun para jamaah. Dan terakhir anak duduk di sini bersama Ustadz Ami Nurbait, Jazakallahu ta'ala. Berarti pembahasan buku kita itu terakhir dibahas 2 bulan yang lalu. Ada yang masih ingat kira-kira di titik mana kita berhenti? Soalnya Anda melihat ada wajah-wajah baru yang di sini. Tapi wajah-wajah lama juga ada. Mungkin yang lama yang menjawab. Bagaimana kajiannya jemaah? Apa yang kita bahas? Siapa yang mau menjawab? Kalau tidak ada yang jawab, Anda tidak lanjut jemaah. Ada yang mau sumbang jemaah? Kita membahas buku para jamaah sekalian tentang bagaimana agar hidup kita itu bahagia. Kita ini hidup di dunia tidak tertipu dengan kebahagiaan-kebahagiaan yang semu. Kebahagiaan yang dianggap bagi segelintir manusia adalah kebahagiaan yang hakiki, namun asalnya bukan. Kebahagiaannya menipu. Makanya kita bahas di kajian-kajian yang lalu, dimulai dari mukaddimah dan masuk ke poin yang pertama. Agar hidup kita bahagia, poin yang pertama, apa yang harus dilakukan para jamaah? Apa jamaah? Nomor 1. Dengan kitabullah. Kurang pasti. Beriman dan beramal soleh. Itu yang kita bahas. Di dalamnya ada berpegang teguh kepada kitab dan sunnah dan lain-lain sudah kita bahas. Poin yang pertama, kita mau bahagia hidup di dunia, kita disuruh beriman dan beramal soleh. Panjang lebar sudah kita bahas para jamaah sekalian. Bahwasanya ditegaskan kebahagiaan ruh dan badan kita ini, kebahagiaan kita di dunia maupun di barzakh nanti, maupun di akhirat nanti, itu dengan iman dan amal soleh. Jangan ada orang-orang berkhayal, tidak beriman kepada Allah, tidak taat sama Allah, tidak beramal soleh juga, terus surga insya Allah. Kok enak? Yang banting tulang setiap hari kok belum tentu masuk surga, kok ini tidak beramal,
iman kok bilang surga insya Allah. Bisa jangan. Orang mau masuk surga, mau bahagia di dunia ini, mau legowo hatinya, tentram, disuruh beriman dan beramal soleh. Orang yang sudah beriman, pasti dia akan menggantungkan seluruh perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau doa zikir sabah wal masa itu salah satu doanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Wahai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Hidup, perbaiki seluruh perkaraku. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana ada orang tidak beriman sama Allah tapi minta sama Allah? Mungkin kan? Dia kalau punya masalah akan pergi ke temannya yang sana. Kalau dia ada masalah akan coba minta tolong ke sana, sama dia tidak digantungkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman akan keluar dari mulutnya, aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaiki perkara-perkaraku. Ditambah lagi ditutup, wala takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan ikat atau jangan pikulkan kepadaku masalah-masalah ini, seluruh masalah dalam hidup ini meskipun sekejap mata. Jangan bikin diri kita ini bergantung pada diri kita sendiri. Jadikan kita ini hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta sama Allah supaya seperti itu. Ini orang-orang yang beriman. Orang yang beriman kepada Allah, percaya sama Allah, tahu siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan gantungkan seluruhnya kepada Allah hidupnya. Kalau dapat hari ini, ya dapat. Kalau belum rezeki, ya tidak dapat. Itu yang pertama para jamaah sekalian yang sudah kita bahas. Banyak para ulama mengatakan bahwasanya orang mau bahagia itu punya dua syarat. Syarat yang pertama dia harus beriman, syarat yang kedua dia harus beramal soleh. Itu katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Selanjutnya yang setelah kita bahas para jamaah sekalian, agar seseorang hidupnya itu bahagia di dunia ini, seseorang tersebut setelah memperbaiki dirinya sama Allah, dia beriman kepada Allah, dia beramal soleh, lalu dia berbuat baik kepada sesama manusia. Al-ihsan ilal khalqi, berbuat baik kepada manusia yang lain. Habis urusannya hablum minallah, terus hablum minannas. Urusan sama Allah, iman dan beramal soleh. Setelah itu urusan kita sama manusia-manusia yang lain. Dimulai dari berbuat baik kepada orang tua. Kita sudah jelaskan bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh sama orang lain. Kalau kita pasang diri kita sendiri, anak bisa, semua anak bisa, tidak butuh sama orang, repot. Akhirnya jomblo terus, tidak nikah. Kenapa? Tidak butuh sama orang soalnya. Akhwat-akhwatnya juga tidak ada yang mau. Kenapa? Sombong. Tidak pernah berbuat baik sama orang. Tidak punya akhlak. Tidak menghargai tetangganya. Tidak menghargai teman-temannya. Mentang-mentang sudah tahu, sudah ngaji, itu semuanya disalahin. Bahkan orang tuanya dihantam juga sama dia. Ini bukan sesuatu yang benar. Orang yang hidupnya bahagia itu, dia harus berbagi sama seseorang. Dia harus berbuat baik kepada seseorang, supaya hidupnya bahagia. Bagaimana sabda Rasulullah SAW? Bukti bahwasanya berbuat baik kepada manusia itu bisa bikin orang itu bahagia. Salah satu bergembiranya dari Rasulullah adalah orang itu akan dimasukkan ke surga. Rasulullah mengatakan, ayyuma rajulun a'taqa imra'an musliman
orang manapun yang membebaskan budak muslim, ada budak muslim dibebaskan, kata Rasulullah, istanqadallahu bikulli adwin minhu, Allah akan selamatkan seluruh tubuhnya, seluruh siku-siku dan persendian di dalam tubuhnya itu dari api neraka. Allah akan diselamatkan semua tubuhnya dari api neraka. Karena dia sudah selamatkan seseorang dari perbudakan, dia sudah bebaskan itu, semua Allah dimasukkan ke surga. Ini bukti para jemaah sekalian, bahwasanya berbuat baik kepada orang lain itu adalah salah satu kebahagiaan. Kalaupun dia tidak bahagia di dunia, amin, jelas hadisnya dari Rasulullah. Bukan Anas sebenarnya menjamin, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimasukkan ke surga. Apakah ada kebahagiaan yang lebih dari surga para jamaah? Yang mana kita tahu ada sebuah hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, didatangkan seseorang yang mana orang tersebut sama Allah Subhanahu Wa Taala sudah dipastikan masuk neraka. Yang mana orang ini saat hidup di dunia itu tidak pernah merasakan ketidaknyamanan sedikit pun. Lumayan orang tidak pernah tidak enak. Rumahnya bagus, besar, mewah. Bahkan mungkin sepatunya tidak pernah kotor. Dari rumahnya naik ke atas mobil, dari mobil turun ke karpet, langsung dari AC ke AC, tidak pernah keluar keringat. Wangi terus. Butuh makan, tinggal datang makanannya. Tidak enak badan, tinggal pencet dokter ahli, datang ke rumah. Bayangkan hidupnya manusia yang terindah seperti apa. Antum taruh di kepala antum itu. Yang mana orang ini sudah distempel masuk neraka sama Allah. Sama Allah Subhanahu Wa Taala dicelup ke neraka sebentar saja. Ghamsa, rasanya di dalam hadis dicelup sama Allah SWT ke neraka sebentar terus diangkat lagi. Ditanya terus, ara'aita khairun qattun, apakah kamu melihat keindahan, kamu melihat kebaikan, apakah kamu pernah merasakan kenyamanan sedikit aja? Apa orang ini bilang? Aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun. Hidup di dunia tidak pernah ada enak para jamaah. Lupa sekali di neraka, lupa semuanya sama kenikmatan yang sudah Allah berikan selama dia hidup di dunia ini. Berarti dunia dengan gemerlapnya itu ya, kenikmatan semua para jamaah. Kebahagiaannya pun semua. Kalau orang yang paling nikmat hidupnya mungkin punya beberapa gedung di Jakarta ini misalkan, kalau kemana-kemana naik helikopter, sudahlah antum bayangin manusia yang terenak, dicelup hitungan detik ke neraka, dicabut lagi, bilang saya tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Gimana kita hidup setengah mati, nafkah, keluar keringat para jemaah. Itu pun belum tentu dapat. Terus masih tidak beriman, terus tidak beramal soleh. Terus na'udzubillah sama Allah dicelup dulu sedikit. Apa yang kita sebutkan nanti? Kalau manusia yang terenak hidupnya ngomong begitu, terus kita yang bukan hidupnya terenak mau ngomong apa? Dan sebaliknya, ada orang, kebalikannya orang yang pertama tadi. Bayangkan hidup seseorang yang paling tidak enak di dunia ini. Manusia yang paling hidupnya di dunia ini sulit. Kalau di bayangan anak yang tersulit itu, dia tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan buta matanya. Iya. Tidak punya tangan, tidak punya kaki, dan buta. Apa nikmatnya hidup? Ada. Bayangan logika manusia, tidak ada enaknya. Lihat tidak bisa, tuli lagi, dengar tidak bisa, semuanya tidak bisa. Seperti mayat tapi hidup. Apa enaknya? Dia sama Allah itu dicap menjadi seorang ahli surga.
dicelupkan sama Allah ke surga sebentar aja, terus diangkat lagi. Terus ditanya, apakah kamu pernah merasakan ketidaknyamanan dalam hidup? Apa jawabannya? Anda tidak pernah merasa tidak enak sedikit pun. Dia lupa semua sama kesulitan hidupnya yang dialami di dunia ini. Mungkin dicemooh orang, kelaparan, dijauhin sama teman-temannya, tidak bisa dimanfaatin, 1000 masalah yang dialami sama dia di dunia ini. Nyelup surga sedikit, diangkat lagi. Apakah kamu pernah merasakan ketidaknyamanan? Anda tidak pernah merasa tidak enak, baru dicelup sebentar di surga. Para jamaah sekalian, tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini kalau kita tidak beriman, tidak beramal soleh, dan kita tidak berbuat baik kepada orang lain di atas muka bumi ini. Kita perlu sama sedekah, jamaah. Kita perlu sama yang namanya sedekah. Jangan dipikir kalau orang sedekah itu yang untung yang kita kasih aja. Yang kita kasih sama dia itu tidak seberapa. Kita yang butuh besok di akhirat. Kita yang butuh sama hasil sedekah kita di akhirat. Makanya kalau sedekah itu jangan ujub. Alhamdulillah, sudah sedekah. Lapor kemana-mana. Sudah bangga diri, riak lagi. Jangan terus ada bahasa besok, ente ini kalau bukan anak yang kasih nafkah, ente tidak bisa apa-apa. Temannya yang dibantu, digituin sama dia. Seakan-akan nafkah ini manfaatnya buat orang yang dia kasih. Bukan kita yang bermanfaat, buat kita manfaatnya nafkah itu. Tolong kita besok di hari kiamat. Orang yang mau bahagia hidupnya para jamaah di dunia dan di akhirat, dia harus berbuat baik kepada orang lain. Dan sudah kita jelaskan panjang lebar, alhamdulillah. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, mau kita bahas pada hari ini insyaallah, ada salah satu sebab yang dapat menyelamatkan manusia dari ketegangan saraf, ketakutan, ketegangan, yang bisa juga membantu seseorang untuk menenangkan hatinya dari pikiran-pikiran yang menyedihkan, pikiran-pikiran yang tidak enak, yang bisa merusak kenyamanan dalam hidupnya. Salah satu sebabnya disebutkan adalah istighalu bi'amalin minal a'mal, menyibukkan diri dengan amalan-amalan yang bermanfaat, au ilmun minal ulumin nafi', atau dia sibukkan dirinya dengan menuntut ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kenapa disebutkan di sini? Fa innaha tulhil qalba an ishtighalihi bidzalik. Karena kebaikan-kebaikan tadi, amalan-amalan yang bermanfaat atau ilmu-ilmu yang bermanfaat tadi, itu bisa membuat hati seseorang lupa sama ketidaknyamanan, sama kebingungan, sama ketegangan. Dia lupa sama sebab-sebab yang membuat dia itu tidak nyaman hidupnya. Para laki-laki yang mungkin pengangguran, disuruh kerja tidak mau, disuruh menuntut ilmu tidak mau, kerjaannya main game setiap hari, hidup tidak ada manfaatnya sama sekali. Ada juga akhwat-akhwat yang sudah siap mungkin nunggu jodohnya, tapi yang dipikir sama dia, kapan ya jodohku datangnya, kapan ya, harus berbuat apa ya, nunggu di rumahnya, kuliah di mana, di ITS, istirahat tunggu suami. Pikir orang Institut Teknologi Surabaya, bukan, istirahat tunggu suami. Kerjaannya di rumah begitu aja. Kapan ya akhirnya timbul pemikiran-pemikiran yang tidak.
kok temanku itu sudah diminta orang ya, padahal aku lebih cantik dari dia. Kenapa aku kok tidak? Kenapa? Tegang, kepikiran, tidak bisa tidur, timbul hasad mulai. Ini orang kalau sudah tidak ada kerjaannya para jamaah, pikirannya kemana-mana. Timbul hasad, iri dengki, difitnah temannya, dijelek-jelekin, bubar, tidak jadi kawin temannya, senang dia. Ini bahayanya nganggur, tidak punya pekerjaan. Sudah hatinya resah terus, kenapa ya? Dan dia tidak pernah tahu jawabannya apa. Dia mencelakai orang. Karena apa? Luntang lantung tidak jelas. Maka diperintahkan di sini oleh al-muallif rahimahullah, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan dia sibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang bermanfaat. Mau amalan itu untuk akhirat atau amalan-amalan itu untuk dunia dia. Beberapa kali Anda ditanya apa yang harus kami lakukan, Anda bilang jangan buang-buang waktu. Kerjakan apa yang bisa dikerjakan. Mau berdagang kah, mau ngajar kah, mau apa, silahkan, jangan nganggur. Ini juga nasihat anak buat anak-anak yang sudah lulus pesantren. Daftar di Jamiah Islamiyah di Madinah, daftar di kampus-kampus, nunggu penerimaannya itu butuh waktu 1 tahun. Ana bilang, anggap tidak diterima. Anggap saja kamu tidak diterima di sana. Kerjakan hari ini apa yang mau dikerjain. Jangan berkhayal tahun depan Ana diterima. Wallahi 1 tahun itu para jamaah mungkin bisa ngafalin setengah Al-Quran, 15 juz bisa hafal. Bahkan ada yang bisa hafal Quran dalam 1 tahun. Dibuang cuma-cuma dengan alasan nunggu mau kuliah. Timbullah di rumahnya perasaan-perasaan yang aneh-aneh. Nongkrong-nongkrong lah sama temennya sampai malam. Tidak ada kerjaan, pengangguran. Gibahin orang. Lihat orang, kok ana ndak begini ya, kok ana ndak begitu ya. Iri sama orang. Tidak bisa bahagia orang-orang seperti ini, jemaah. Hidupnya mentok. Top di situ, tidak bisa berkembang sama sekali. Makanya diperintahkan untuk menuntut ilmu para jamaah sekalian atau menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan yang ada. Salah satunya yang disebutkan amalan-amalan yang ada itu ya adalah menuntut ilmu yang bermanfaat. Dan setahu ana, ilmu yang bermanfaat itu ilmu apa para jamaah? Ilmu apa? Teknik apa? Nah, kalau kita anak tidak bilang ilmu-ilmu yang lain itu tidak bermanfaat. Anak tidak bilang seperti itu. Jangan diartikan seperti itu. Tapi yang paling bermanfaat ilmu itu buat orang di dunia ini. Yang dia bilang ini sehari-hari dunia ini hanya panggung sandiwara saja. Dunia ini hanya numpang lewat saja, kata dia. Ditulis sama dia di medsosnya bahwasanya kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabil. Hiduplah kalian di dunia seperti orang asing atau yang numpang lewat, musafir lalu saja. Tapi dia sendiri bergaya di dunia ini seakan-akan dia akan hidup selamanya di dunia. Disuruh belajar ilmu agama yang bisa nolong dia untuk masuk surga, dia tidak mau. Dengan 1000 alasan, sibukkah inikah, cari kerjakah dan lain sebagainya. Kerja pun tidak dapat, ilmu pun tidak punya. Akhirnya kerja di tempat yang tidak. Kerja di tempat yang salah jalur, kerja di tempat yang diharamkan. Sudah nyaman kerja di situ, baru tahu. Dikasih tahu sama temannya, ya akhi, antum kok kerja di sana? Kan itu kan tidak boleh ya akhi. Antum ini tidak bisa lihat orang senang ya. Mana disalahin sama dia? Padahal dia yang salah. Terlambat untuk mengetahui itu semua karena tidak mau belajar.
membahas masalah belajar ini kita perlu telaah lebih dalam para jamaah. Apa sih ilmu yang bermanfaat itu? Sudah dijawab tadi, ilmu syar'i. Apa sih ilmu syar'i itu? Yang perlu kita ketahui para jamaah sekalian. Disebutkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah saat beliau menafsirkan arti kata ilmu bermanfaat atau ilmu syar'i itu, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat itu adalah dhabtu nususil kitab was sunnah, meneliti nas-nas kitab dan sunnah, nas-nas Al-Quran dan sunnah, wa fahmu ma'aniha, dan memahami makna-maknanya, wa taqayyudu fi dhalika bil ma'thuri 'anis sahabati wat tabi'ina wa tabi'ihim, dan kita berpegang kepada riwayat-riwayat, asar-asar dari para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in tentang memahami makna-makna Al-Quran dan hadis. Wa fima warada anhum minal kalami fi masailil halal wal haram, dan apa-apa yang telah datang dari mereka, omongan-omongan tentang pembahasan masalah-masalah halal dan haram, masalah-masalah zuhud di dunia ini, masalah-masalah akhlak, masalah-masalah ilmu pengetahuan, dan masalah-masalah yang lain yang sangat banyak dari sahih atau tidaknya hadis. Ini ilmu semua para jamaah. Luas sekali ilmu agama ini. Wa fi dzalika kifayatun liman aqala wa syughlun bil ilmin nafi'i uniyun mustaghala. Dan ini satu kecukupan bagi orang-orang yang berakal. Antum kalau sibukkan diri antum sama ilmu syar'i para jamaah, terus putus sampai mati. Antum lihat Imam An-Nawawi rahimahullah, saat meninggal umurnya berapa? 45 tahun. Antum bayangkan apa yang dimiliki, apa yang sudah dibuat sama Imam An-Nawawi. Yang pertama, Arba'in Nawawi, Syarah Sahih Muslim, Majmu' Syarhul Muhadzab, fikih, Riyadhus Shalihin. Tidak ada satu masjid di atas muka bumi ini melainkan pasti bahas kitabnya Imam An-Nawawi. Umurnya 45 tahun menginjak muka bumi. Zaman sekarang 45 tahun bisa apa? Sudah buat apa? Bahkan ada yang tidak pernah buat apa-apa, justru menghancurkan apa yang sudah dibangun sama orang tuanya. Dia bukan bikin sesuatu yang baik, bahkan dia menghancurkan nama baiknya, dihancurkan. Oh, keluarganya sama dia dihancurkan. Memperburuk keadaan. Itu yang dilakukan sama kita sekarang. Dan masih banyak ulama-ulama yang lain. Kita lihat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, meninggal tahun 2001. Sampai detik ini masih ada kajian beliau yang ditulis dan dicetak. Sampai detik ini masih ada. 2001. 21 tahun para jamaah. Meninggal dunia sampai detik ini. Di mana-mana ada masalah kontemporer, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Orang yang meninggal 21 tahun yang lalu. Bukankah ini hasil dari ilmu yang bermanfaat? Apakah kita tidak bahagia para jamaah? Saat kita hidup kita punya ilmu yang bermanfaat. Ngajarin orang kebaikan. Subhanallah. Ini adalah sesuatu pemberian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang tahu ilmu, diamalkan, terus diajarkan ke orang lain.
Di sini juga berkomentar Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah ilmu yang bermanfaat. Wal muradu bil ilmi, yang dimaksud ilmu itu adalah ilmu syar'i. Al-ilmu syar'i alladhi yufidu ma yajibu 'alal mukallafi min amri dinihi fi ibadatihi. Yang mana ilmu tersebut bermanfaat bagi para mukallaf. Apa mukallafnya, Mbak? Orang yang sudah dibebani oleh syariat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bermanfaat bagi seorang mukallaf dan ia mengetahui perkara-perkara agamanya. Ia mengetahui bagaimana beribadah kepada Allah. Ia mengetahui bagaimana cara bermuamalah. Itu adalah ilmu yang perlu dipelajari. Wal ilmu billahi wa sifatihi, pengetahuan kita tentang Allah dan sifat-sifatnya. Wa ma yajibu lahu minal qiyami bi amri, apa yang diwajibkan bagi setiap mukallaf, apa yang harus dia lakukan, kewajiban apa saja yang ada pada dirinya yang diwajibkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ilmu para jamaah. Wa tanzihuhu 'anil naqais, yang menjauhkan dia dari yang namanya kekurangan-kekurangan, menjauhkan dia dari maksiat, menjauhkan dia dari batasan-batasan yang sama Allah tidak boleh diterjang. Ini perlu ilmu. Kita mau beramal soleh butuh ilmu. Kita mau jauh dari maksiat butuh ilmu, jamaah. Wa madaru dzalika 'ala at-tafsir wal hadits wal fiqh. Dan ini semua adanya di dalam tafsir, ilmu tafsir, dan ini semua juga adanya dalam ilmu hadis, dan ini adanya semua di dalam ilmu fikih. Kita disuruh pelajari para jamaah. Tafsir, kita pelajari hadis. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kasih kenikmatan kita masjid-masjid yang enak. Ada karpetnya, ada AC-nya, kelewatan bisa dilanjutkan di rumah, sudah di video, ada di YouTube. Para jamaah, orang-orang terdahulu itu saking hausnya sama ilmu, mau cari satu hadis, berangkat ke sana para jamaah, perjalanan 1 bulan, 2 bulan untuk mengetahui satu hadis. Itu belum ada jaminan hadisnya sahih. Hati-hati. Jangan dipikir dia sudah keluar tenaga 1 bulan, keluarin ongkos terus sampai sana ternyata hadisnya sahih. Atau pasti sahih hadisnya. Belum. Berangkat ke sana ternyata orangnya membohong. Gimana Fulan? Ditanya ke tetangga-tetangganya. Fulan punya utang tidak bayar-bayar. Gimana Fulan? Gak bohong kalau ngomong. Ulang jamaah. Jadi ambil hadisnya. 1 bulan di jalan. Kita zaman sekarang tinggal tanya sama Syekh Google. Tanya. Ya guru-guru, dosen-dosen bilang jangan tanya sama Syekh Google, kata dia. Karena Google tahu semuanya. Kita tinggal pencet hadis apa yang antum mau sebut, keluar semuanya. Sama nomor-nomor hadisnya, sama perawinya semua, sama terakhir sahih, sama terakhir hasan, sama terakhir hasan lidzatihi, hasan li ghairihi, sahih li ghairihi, dhaif, maudhu, ada semua. Tapi ada 1000 alasan buat kita untuk tidak mengetahui itu. Orang yang mau hidupnya bahagia para jamaah, dia tidak pelajari kunci-kunci kebahagiaan. Mustahil orang itu bisa berbahagia di atas muka bumi ini. Berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu. Kita di sini semua sekarang lagi menuntut ilmu para jamaah. Anak menuntut ilmu, antum semua menuntut ilmu sama. Bedanya anak ngomong, antum diem, tapi kita semua menuntut ilmu sama. Allah SWT berfirman,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Orang yang diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala, apakah mungkin orang ini akan sengsara hidupnya? Apakah mungkin orang ini tidak bahagia hidupnya? Saya rasa tidak mungkin, jemaah. Sama Allah diangkat derajatnya di atas muka bumi ini, jemaah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat, dan mereka-mereka yang menuntut ilmu diangkat beberapa derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak mau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin kita ingin dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Auzubillahi min dzalik. Di ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh orang-orang yang takut kepada Allah itu adalah ulama, orang-orang yang berilmu. Ulama itu bukan berarti harus duduk di kursi ini, tidak, jemaah. Ulama itu orang-orang yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia tahu sama ilmunya. Dia sedang ada masalah, lagi punya sesuatu yang membebani dia, dia tahu harus berbuat apa. Kenapa? Punya ilmunya. Sudah belajar. Katanya Imam Fulan, kalau kamu begini, begini. Allah Subhanahu wa taala kalau ada begini, ayatnya begini. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau kamu begini, tertimpa seperti ini, lakukanlah hal seperti ini dan seperti itu. Allah, betapa bahagianya orang-orang yang punya. Tidaklah ada masalah, melainkan ada jalan keluarnya. Karena ada masalah, Ustaz, ini begini dan begitu. Ista'inu bis sabri was shalah. Minta tolong sama Allah dengan sabar dan sholat. Subhanallah. Indah jawabannya, jamaah. Bahagia. Tidak ada yang bisa bantah. Adakah yang bisa membantah ayat Allah? Wasta'inu bis sabri was shalah. Ada yang bisa bantah? Karena itu jawaban yang ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, itu adalah jawaban yang paling tepat menyelesaikan seluruh masalah di atas muka bumi ini. Kenapa? Bumi ini yang ciptakan Allah, kita yang menciptakan Allah, dan Allah yang tahu kunci-kunci dalam diri kita ini. Kalau ke sana mau diapain? Kalau begini mau diapain? Allah yang tahu. Hanya kalau kita tidak tahu ilmunya, berantakan hidup di atas muka bumi ini. Kita lihat di sana orang-orang yang kita lihat seolah-olah mereka itu berbahagia para jemaah hidupnya. Tapi dia jauh dari agama. Nanti ujung-ujungnya ketangkep polisi. Kenapa? Kayak narkoba. Di depan kamera bahagia, Allahu Akbar, Masya Allah. Dunia bergelimpangan, dipuji-puji orang. Perempuan-perempuan mendambakan semua. Tertidur. Kayak narkoba. Kokain. Sabu-sabu. Apakah itu bahagia? Terciduk sedang mabuk-mabukan. Masuk berita kecelakaan di bawah kendali minuman keras. Dia butuh sama itu semua untuk membahagiakan dirinya. Nah, dia tidak pernah bahagia, jemaah. Dia tidak pernah beramal soleh karena dia tidak tahu apa itu amal soleh. Hal sudah jelas Allah Subhanahu wa taala bilang, man amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'min lanuhyiyannahu hayatan thayyibah.
orang siapa beramal soleh, dia beriman kepada Allah dari laki-laki maupun wanita, kami akan hidupkan kehidupan dengan kehidupan yang bahagia. Tidak dikenal orang, uang juga pas-pasan, rumah ya seadanya, ya tontoy. Hidupnya senang jemaah. Kenapa? Dia punya kuncinya. Dia tahu gimana caranya membahagiakan diri ini. Gimana caranya menenangkan diri kita ini di dunia. Dibaca Al-Quran sama dia di rumahnya. Bukan cuman pakai kaligrafi dipasang segede-gedenya di rumah. Yang punya pun tidak tahu bacaan kaligrafinya apa. Habis belajar ngaji baru tahu, Anda baru sadar ini surat Qul Huwallahu Ahad ternyata. Sudah 10 tahun baru begitu. Apakah ini yang namanya bahagia para jemaah? Terus apakah orang-orang seperti ini yang merasa dirinya itu orang yang paling bahagia? Tidak pernah berzikir kepada Allah. Padahal jelas kata Allah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dia tidak pernah zikir. Ini soalnya. Jadi kalau sakit teriak-teriak, aduh sakit, dokter, teriak-teriaknya ke dokter. Dokter yang disalahin. Padahal kalau dia berzikir istighfar sama Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala, mungkin sama Allah dihilangin sakitnya. Dia baca bismillah, a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru, diulang-ulang seperti dia baca. Mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dihilang lupa sama sakitnya jemaah. Tapi karena itu tadi tidak punya ilmu, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau cari tahu, tidak mau urusan terlalu dalam sama agama, karena di kepala dia agama ini hanya mempersulit gerak-geriknya di dunia. Dia pergi. Dia melesat ke sana, jauh dari agama, semakin hari semakin tersesat, semakin hari semakin jauh sama yang namanya Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang jauh sama Allah ini kita kira dia itu bahagia jemaah? Sedangkan kita tahu di luar sana banyak orang-orang yang tenar tapi bunuh diri. Mana ada orang bahagia bunuh diri? Tidak ada. Penyanyi-penyanyi terkenal, semua maksiat, semua dunia sudah dirasain semua, ujung-ujungnya apa? Bunuh diri. Sebut dosa yang tidak pernah dikerjain, hampir semua mungkin sudah. Ya, berzina, minum khamr, minum obat-obatan terlarang, mungkin liwat juga, homo, semua dikerjain untuk mencari kebahagiaan. Tidak bahagia-bahagia. Ada itu humum wal humum, ikatan jepitan di dalam hatinya yang dia tidak bisa bohong. Saya pernah tanya sama salah seorang mantan pemusik, ya, apa yang engkau rasakan saat engkau main musik, saat engkau lagi bermain dan saat engkau pulang ke rumah? Kata dia, ya saat bermain luar biasa, ya, ramai, senang kita. Di saat pulang ke rumah sepi sunyi, banyak hal yang hilang dalam hidup kita, yang kurang. Makanya banyak para mereka pemain musik, penyanyi itu bunuh diri. Kenapa? Dia merasa tekan, para jamaah sekalian, di dalam kesunyian yang dia rasakan. Tapi orang-orang yang dia itu punya ilmu, justru kesendiriannya sama dia itu dipakai untuk berkhulwah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sholat, angkat tangan berdoa sama Allah. Tidak ada orang yang lain. Nah, dia tahu kenapa yang sembunyi-sembunyi itu lebih mudah untuk diterima sama Allah, karena lebih ikhlas. Iya atau enggak ya, tapi mereka yang tidak tahu, tidak punya ilmunya, tidak tahu mau buat apa, tidak tahu. Kering kerontang para jemaah. Dan juga sabda Rasulullah SAW melanjutkan tentang menuntut ilmu yang bermanfaat ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuk dia, maka apa? Orang tersebut akan dikasih tahu ilmu agama sama Allah, dipermudah untuk mengetahui ilmu agama ini. Kalau sudah Allah, kalau suka sama seseorang, mencintai seseorang, Allah menginginkan kebaikan kepada orang tersebut, apa mungkin orang yang Allah menginginkan kebaikan ke orang itu orangnya sengsara? Mustahil. Tak mungkin ya, Ma. Kalau Allah sudah menginginkan kebaikan bagi seseorang, ana yakin orang tersebut bahagia hidupnya di atas muka bumi ini. Mau tokonya rame, mau tokonya sepi, mau dagangan laku, mau dagangan tidak laku, alhamdulillah. Semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki semua sudah ditulis. Yang ana miliki tidak akan berkurang dan tidak akan lebih. Itu bahasa orang-orang yang beriman kepada Allah, bahasa orang-orang yang tahu sama ilmu ini. Bahasa orang-orang yang sudah belajar. Tidak seperti orang-orang yang tidak belajar. Orang-orang yang tidak belajar, tubuhnya sepi. Oh gini ya, dia ngedumel. Dibahas sama dia. Akan-akan, oh ini ada kezaliman, ini tidak benar, ada yang tidak benar, dan lain sebagainya. Ini harus begini, harus begitu. Ya, diakal dipikir sendiri sama akalnya. Padahal akalnya tidak sampai para jamaah. Yang selanjutnya para jamaah sekalian, kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyandingkan, mempermisalkan para jamaah, bagaimana orang yang menuntut ilmu dan orang yang tidak menuntut ilmu. Bagaimana orang yang tahu sama orang yang tidak tahu. Rasulullah pernah memberi pemisalan. Mungkin ini bisa jadi pecutan buat kita agar dapat membuat kita semangat untuk menuntut ilmu, mengisi hari-hari kita dengan ilmu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, mana hadis hasan sahih dan juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah SAW bersabda, "Fadlul alimi 'alal 'abidi." Keutamaan seorang alim atas seorang ahli ibadah. Ada seorang ahli ilmu sama seorang ahli ibadah. Keutamaannya itu sama seperti aku dengan orang-orang yang sejawatan dengan kalian. Ini bandingannya manusia sama Nabi Muhammad SAW. Bagaimana perbedaannya jemaah? Dekat atau jauh perbedaannya? Jauh. Yaitu katanya Rasulullah, perbedaan orang yang tahu belajar ilmu agama, orang yang alim, orang yang ngerti sama agama, sama orang yang ahli ibadah. Bagaimana perbandingannya orang yang alim sama orang yang bukan ahli ibadah, bukan ahli ilmu, tidak ahli apa-apa? Gimana jauhnya? Para jamaah sekalian perlu dipikir. Jangan sampai waktu kita ini begitu saja dibuang tanpa menuntut ilmu. Sangat dahsyat para jamaah fadilahnya orang yang menuntut ilmu. Dan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa innal 'alima wa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu wa ahlas samawati wal ard hatta an-namlata fi juhriha wa hatta al-huta la yusalluna ala muallimin nasil khair." Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan para penghuni langit dan para penghuni bumi, sampai semut di lubangnya dan ikan di dalam laut bersolawat kepada pengajar kebaikan kepada manusia. Antum yang sudah tahu sekarang, dapat ilmu, ajarkan ke anaknya sama ke istrinya. Ini fadilahnya besar jemaah.
Anaknya diajarin ngaji, anaknya diajarin sholat. Begini cara sholat yang benar. Udah belajar fikih sholat, dipimpin sama suaminya, diajarin sholat di rumah. Subhanallah. Setiap anaknya sholat, bapaknya dapat pahala. Setiap istrinya sholat, yang dulu mungkin salah-salah istrinya, diperbaiki sama suaminya, jadi benar sholatnya, suaminya dapat pahala. Belum lagi dia dapat fadilah yang baik seperti ini, mengajar kebaikan kepada seseorang. Bukankah ini semua adalah kebahagiaan para jamaah? Bukankah ini yang namanya kebahagiaan yang hakiki para jamaah sekalian? Seorang yang alim, yang mengetahui siapa Tuhannya, seorang alim yang mengetahui siapa nabinya, seseorang yang mengetahui perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mengetahui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa bedakan mana yang Allah ridhoi dan mana yang tidak Allah ridhoi. Dia bisa bedakan mana yang sama Allah dibenci, mana yang Allah tidak suka, dia tahu. Nikmat hidup para jamaah. Jadi kita tidak pernah merasa sedih saat ada hal-hal haram yang terlewati. Meskipun kasat mata itu suatu kenikmatan, tapi haram, dan itu berlalu begitu saja di depan kita, kita tidak pernah menyesalinya. Kenapa? Itu tidak halal ya akhi. Memang tidak seharusnya kita makan itu. Tidak usah sama kita dijadikan bahan pikiran. Itu orang-orang yang sudah berilmu. Juga para jemaah sekalian, berkata Imam Al-Ajurri, ini kata-katanya dahsyat para jemaah sekalian. Kata-katanya dahsyat. Beliau mengatakan Innallaha azza wa jalla, Al-Imam Al-Ajurri, beliau mengatakan Allah azza wa jalla taqaddasat asma'uhu, yang maha suci nama-namanya, ikhtassa min khalqihi man ahabba fahadahum lil iman. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan dari hamba-hambanya itu yang dia cintai, sama Allah dipilih karena mereka itu beriman. Jangan dipikir kayak saudari kita itu tadi masuk Islam itu begitu saja, bukan. Itu dipanggil sama Allah, dipilih sama Allah untuk menjadi hamba-hamba Allah yang beriman, yang berada di atas agamanya, itu dipilih sama Allah. Setelah sama Allah dipilih hamba-hambanya yang beriman, Allah khususkan lagi, Allah pilih lagi dari sebagian kaum mukminin, man ahabba fatafaddala alaihim. Ya, Allah pilih yang dicintai sama Allah, Allah beri kemuliaan dengan apa? Fa'allamahumul kitab wal hikmah. Allah kasih dia pemahaman, Allah kasih dia ilmu, Alkitab, Al-Quran dia paham, wal hikmah, serta hikmah-hikmahnya dan hadis-hadis Nabi yang sangat banyak. Itu Allah pilih para jemaah. Tidak sembarangan orang bisa tahu itu semua. Wa waffaqahum fid din wa 'allamahum at-tahwil. Allah kasih dia taufik di atas agama ini dan Allah mudahkan dia untuk mengerti tafsir, pengertian-pengertian yang sangat banyak dalam agama ini. Dan Allah utamakan dia, Allah angkat derajat dia dari kaum mukminin yang lain. Ini dahsyatnya orang yang menuntut ilmu para jemaah. Jadi antum jangan pernah merasa rugi duduk di masjid menimba ilmu, jangan merasa rugi. Jangan pernah merasa, aduh tidak ada gunanya, aduh kajian terus, itu aja yang dibahas. Udah seru, bahasnya kitabnya kurang seru. Emang film kitab seru-seruan? Subhanallah. Allah, kita lanjutkan para jemaah sekalian setelah salat maghrib. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Sampai di mana tadi kajiannya para jemaah? Kata Imam Al-Ajurri,
beliau mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci nama-namanya mengkhususkan sebagian para hambanya itu yang Allah cintai, Allah beri mereka hidayah, Allah beri mereka keimanan. Lalu dari orang-orang yang beriman, Allah pilih lagi. Orang-orang yang sama Allah dicintai, Allah pilih. Diutamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka-mereka yang Allah pilih ini dengan Allah ajarkan mereka Alkitab wal Hikmah. Allah beri mereka pengetahuan tentang Alkitab, Quran wal Hikmah. Juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa waffaqahum fid din wa 'allamahum at-ta'wil. Allah beri taufik dia berada di atas agama ini dengan benar dan Allah ajarkan mereka itu at-ta'wil, tafsiran-tafsiran, makna-makna yang sangat banyak yang ada dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi tersebut. Wa faddalahum 'ala sa'iril mu'minin, dan Allah mengutamakan dia ini yang tahu ini, sama Allah diutamakan, dilebihkan dari yang lain. Dan orang-orang seperti ini ada di setiap zaman dan di setiap tempat. Rafa'ahumullahu bil ilmi wa zayyanahum bil hilm. Allah angkat derajat mereka dengan ilmu. Kita lihat. Allah angkat derajat mereka dengan ilmu dan Allah hiasi mereka dengan sifat kelembutan, dengan akhlak yang mulia. Dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui halal dan haram. Mereka mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Mereka mengetahui mana yang berbahaya, mana yang bermanfaat. Mereka mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Kebaikan mereka itu sangat besar. Keutamaan mereka sangat besar. Kebaikan mereka itu sangat banyak. Mereka adalah pewaris-pewaris para nabi. Penyejuk mata para wali-wali. Ikan-ikan di lautan beristighfar untuk mereka. Dan malaikat-malaikat meletakkan sayapnya karena ridho kepada mereka. Siapa mereka itu para jamaah? Orang-orang yang menuntut ilmu. Dahsyat para jamaah. Dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sembarangan. Dan karena rasa kita ini duduk di sini sekarang itu dipilih sama Allah. Orang-orang yang menghadiri majlis-majlis ilmu itu, tidak semua orang bisa duduk di majlis ilmu. Ada yang dia bisa 5 jam, bahkan 24 jam di depannya game, duduk di majelis ilmu 5 menit, itu karpetnya kayak ada pakunya bawahnya. Berdiri, duduk, sebentar lagi keluar, telepon, sebentar lagi masuk lagi, sebentar lagi apa, bubar akhirnya, pulang. Ya. Gerah dia, padahal ada AC-nya. Gerah dia. Ini jangan dipikir begini-begini, ini gampang. Jangan dipikir ini semua sesuatu yang tafih, kata orang. Tafih, sesuatu yang tidak ada artinya. Jangan. Ini sesuatu yang besar. Ini adalah salah satu sebab kebahagiaan manusia di atas muka bumi ini dan juga besok di akhir. Selanjutnya para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu seseorang yang hendak belajar itu harus memulai belajar dari mana? Ya, karena pintu-pintu ilmu syar'i ini banyak, seseorang akan bertanya, saya harus mulai belajarnya gimana? Dimulai dari apa? Disebutkan di sini para jemaah sekalian. Seorang yang mau belajar, memperbaiki dirinya, yang pertama pelajari Al-Quranul Karim dan mentadabburi Al-Quran. Dimulai dari ayat-ayat yang berbau tauhid. Kita mau berkah hidup, kita mau nyaman hidup di atas muka bumi ini, mulai dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 92, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladzi baina yadayhi." Wa hadza kitabun, kata Allah, dan kitab ini Al-Quran, anzalahu mubarakun, Allah turunkan dan di dalamnya ada keberkahan.
Atau mau berkah hidupnya, mau bahagia, Al-Quran. Jangan kayak tadi yang kita bahas, dipajang Al-Qurannya. Ya akhi punya Al-Quran, oh punya sebentar, anak ambilin, diambil sama dia, ditiup dulu. Saking banyaknya debunya para jamaah. Dia malu sama temannya. Jadiin pajangan saja, dijadiin kaligrafi saja. Ini isinya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mau tanya, apa artinya berkah jamaah? Yang tahu apa artinya berkah? Biasanya banyak Jumat barokah. Pikir barokah itu Jumat saja. Apa yang tahu? Betul. Kebaikan yang terus menerus. Masa antum kalah sama anak kecil jamaah? Ya Allah. Ya, berkah itu kebaikan yang terus menerus, kebaikan di atas kebaikan lagi, di atas kebaikan lagi. Bukan cuma baca Al-Quran saja, ditadaburi, dipahami yang dibaca itu jamaah. Banyak orang baca Al-Quran zaman sekarang tidak paham yang dibaca, yang dia buat menyelisihi yang dia baca. Ada orang mati, bukan orang Islam, SNP kata dia, RIP. Sudah jelas dalam Al-Quran, tidak boleh mendoakan orang-orang kafir yang mati. Walau kanu ulil kurba, kata Allah SWT, meskipun mereka itu orang-orang saudara dekatmu, kalau dia kafir, tidak boleh didoain. Tidak boleh beristighfar buat mereka, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ayat yang lain, surat Bayyinah, apa ayatnya? Kafaru, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi jahannam khalidina fiha, di neraka jahanam. Rest pis katanya. Oh, di jahanam kok istirahat dengan tenang, gimana coba? Kok enak di dunia tenang-tenang, di sana tenang lagi. Didoain lagi sama kamu. Ini ayat mau dibuang kemana ini? Ini masalahnya. Haji, gak paham maknanya. Pelajari para jamaah sekalian Al-Quran. Semua yang ada urusannya sama Al-Quran, dipelajari. Kita akan temui pesan-pesan Allah yang sangat banyak, yang sangat dahsyat ada di dalam Al-Quran para jemaah. Mungkin kita akan tertegun, luar biasa dahsyat Al-Quran ini. Dan setiap kita ulang baca lagi dari awal, kita nemu lagi perkara yang baru. Seakan-akan kita baru pertama kali baca, sudah berkali-kali. Dan juga berkah dalam Al-Quran itu kita perlu tahu, berkah ini para jamaah, yang sedikit itu cukup, ini berkah juga. Para ulama, salah satu makna dari berkah itu, sedikitnya cukup, banyaknya bermanfaat. Karena punya harta tidak banyak, sedikit. Kalau berkah, cukup. Kalau banyak, bermanfaat. Ada orang-orang punya uang banyak, hanya tidak bermanfaat. Dimanfaatkan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Jauh dari yang namanya berkah. Selanjutnya para jamaah sekalian, apa yang harus dipelajari jika seseorang ini ingin berbahagia di dunia? Sebutkan tentang Al-Quran barusan para jamaah sekalian, bahwasanya banyak ayat-ayat Allah yang menceritakan bahwasanya Al-Quran di dalamnya terdapat keberkahan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Quran itu sesuatu yang berkah, wahudan lil alam, petunjuk bagi alam semesta ini. Tunjuk jamaah. Antum kesasar di mana, punya masalah apa, insya Allah ada jawabannya dalam Al-Quran. Allah sudah kasih tahu semuanya dalam Al-Quran. Wa ja'ala fihi shifaan minal asqam.
Allah jadikan dalam Quran itu ada kesembuhan. Sakit dibacain para jamaah Al-Quran. Coba dulu. Bacakan ayat kursi. Awwidzatain. Ya. Al-Ikhlas. Dibacain itu. Sembari kita ya berobat ke dokter. Tapi coba nih dengan obat yang Allah turunkan. Tidak ada salahnya, gratis para jamaah. Dan juga ini adalah obat dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit subhat, penyakit-penyakit syahwat. Dan Allah SWT menjadikan dalam Al-Quran busyra, kabar gembira dan rahmat bagi alam semesta. Wa dzikra lidzakirin, dan peringatan bagi orang-orang yang mau mengingat. Allah Subhanahu wa taala memperingati banyak hal dalam Al-Quran agar kita ini tidak salah jalur. Was. Ittaqullah, ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqu rabbakum. Dan yang lain-lain ayat yang sangat banyak. Ittaqu, hati-hati, bertakwa sama Allah, bertakwa sama Allah. Lihat, ini batasan Allah, jangan diterobos. Ini tidak boleh, ini halal, ini haram. Semua di dalam Al-Quran dijelaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Kasih jalan keluar. Betapa bahagianya mereka-mereka yang Al-Quran. Ini yang kita mau. Ya mungkin yang sudah tua bilang, Ustaz, Anda sudah terlambat sepertinya, Ustaz. Kan salah. Ya, kita tidak pernah tahu Allah ngasih taufik ke orang itu seperti apa. Bisa jadi kita yang merasa sudah terlambat, ternyata kita yang bisa lebih ngebut memahami itu daripada yang masih muda. Karena semua itu apa katanya sungguh-sungguh para jamaah. Bukankah ada seorang ulama, ana lupa namanya, seorang ulama yang menjadi ulama hadis, umurnya sudah di atas 70 tahun. Dia baru memulai menghafalkan hadis, umurnya sudah di atas 70 tahun. Ada yang bilang sudah 80 tahun. Jadi ulama terkenal. Tapi ana lupa namanya, ana tidak bisa mendatangkan namanya. Maka barang siapa yang mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia akan menemui ilmu-ilmu, pengetahuan-pengetahuan yang mana nomor satu itu akan menguatkan iman dia. Kalau Quran itu hanya tugasnya menguatkan iman kita, itu sebenarnya sudah cukup. Ditambah lagi itu semua dapat mendatangkan kebahagiaan bagi kita di dunia dan di akhirat. Kasih kita jalan supaya kita ini bisa berjalan terus di jalan yang benar. Para jamaah, tidak ada kenikmatan lebih enak dari seseorang tinggal di atas muka bumi ini di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Uang yang dimakan halal. Dia tidak pernah bikin dosa. Tenang, ana yakin orang tersebut adalah orang yang paling tenang hidup di dunia. Karena dia tidak menantang Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang sudah menerjang sana, menerjang sini, batasan Allah diterjang, tinggal tunggu sebentar lagi orang yang di sebelahnya akan diterjang juga sama dia. Hanya Allah SWT berfirman apa? Fala yatadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka itu tidak mau mentadabburi Al-Quran? Tidak mau memahami Al-Quran? Atau hatinya sudah digembok sama Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak mau tahu lagi. Pelajari Al-Quran para jamaah, itu yang paling penting, nomor satu yang perlu kita pelajari. Lalu yang kedua, ilmu apa yang perlu kita pelajari? Yang wajib seorang muslim tahu setelah mempelajari Al-Quran, setelah itu ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula. Mengetahui, mempelajari asma'ullah, nama-nama Allah yang maha baik, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan terpuji. Tidak mungkin seseorang itu bahagia kalau dia tidak kenal siapa Tuhannya, jemaah. Dia miskin, dia berbahagia. Kenapa? Saya hambanya maha.
Dia ingin tobat berlumuran dosa, dia tidak pernah putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Saya hambanya pengampun. Saya hambanya Zat yang maha rahmat. Saya hambanya Zat yang maha adil, bijaksana. Semuanya pasrahkan ke Allah Subhanahu wa taala sama dia. Kenapa? Kedudukan Allah seperti apa? Bukan seperti yang Allah katakan, wa ma qadarullaha haqqa qadari. Mereka tidak menghargai Allah sama sekali sebenar-benarnya menghargai. Mereka orang-orang kafir itu tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik itu tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kurang ajar. Jadi ya sama dia ya diterjang apa yang mereka mau, semua diterjang. Kenapa? Tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Menghargai ya karena disuruh pelajari tidak mau. Disuruh belajar tidak mau. Kajiannya masalah apa? Masalah tauhid, asma wa sifat. Pusing. Tidak ngerti ya kan? Udahlah, skip kajian yang lain aja. Kalau kajian rumah tangga para jamaah, cinta-cinta, baper-baper, mama-mama, abi-abi. Subhanallah. Padahal yang mestinya kita tahu itu, ya ini ilmu-ilmu yang besar ini yang kita tahu. Yang menancapkan keimanan di hati, nambah iman. Kalau imannya bertambah, wah lapang dada, wah husnudzon sama Allah, tambah bahagia hidupnya. Dia nemu jalan-jalan yang sangat banyak yang akan dia tempuh kalau dia sudah tahu jalannya. Tapi sangat disayangkan banyak orang-orang yang tidak mau mempelajari ini semua. Yang selanjutnya, ilmu yang bisa kita gunakan untuk mengisi waktu-waktu kita, yang sangat bermanfaat buat kita, bisa buat kita ini bersyukur, bisa buat kita ini bahagia,